Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama saya Laade. Pada kesempatan ini, seperti biasanya, saya akan share seputar learning journal mengenai materi Smart ASN dengan fasilitator kami yaitu Bapak Sudirman Yahya, Sarjana Ekonomi Magister Administrasi Pemerintahan. Mau tahu apa saja yang dibahas dalam Smart ASN? Yuk simak baik-baik penjelasan berikut ini. Dunia semakin berkembang, khususnya di bidang teknologi informasi, dan pandemi COVID-19 telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Kita dipaksa untuk masuk dan mengikuti segala perkembangan yang ada di dunia digital, atau sering disebut dengan istilah mendadak digital. Hal tersebut tentu menjadi hal yang penting diperhatikan sehingga Presiden kita menjawab pertanyaan tersebut dengan membuat 5 arahan Presiden dalam upaya percepatan transformasi digital di mana pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden demi terwujudnya smart governance. Nah, guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional, sebagaimana sudah dibicarakan. Yang keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Dalam Smart ASN, kita akan mengenal yang namanya literasi digital, di mana seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ada 4 kompetensi literasi digital yang akan kita bahas. Yang pertama ada digital skill atau kecakapan menggunakan media. Yang kedua ada digital culture atau budaya menggunakan digital. Yang ketiga ada digital ethics atau etis menggunakan media digital. Dan yang keempat ada digital safety atau aman menggunakan media digital. Yang pertama digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita menggunakan komputer, laptop, dan HP. Yang kedua ada digital culture, di mana kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, di mana dapat kita temui melalui berita-berita digital. Yang ketiga ada digital ethics atau kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan erat dengan tata krama kita dalam bermedia digital. Dan yang keempat ada digital safety, di mana kemampuan mengenali, mengelompokkan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita melakukan pengamanan data dengan menggunakan PIN. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa sih hak dan kewajiban kita dalam dunia digital. Yang pertama, ada akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, ada kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang keempat, ada perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang ketujuh adalah hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Di dunia digital memang memiliki dampak positif, namun di sisi lain kita perlu mewaspadai hal-hal negatif dalam dunia digital seperti informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan atau cyberbullying, dan konten negatif lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah kita melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih kita kenal dengan UU ITE, telah mengatur bagaimana harusnya kita bijak dalam menggunakan media, sehingga apabila terjadinya pelanggaran, kita akan dikenakan sanksi pidana.
Demikian mengenai materi Smart ASN, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.